Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Nah, ini menarik banget sampai. Iya. Yes. Jadi menarik banget nih kita lihat sampai ke komunitas seperti Pak Niko juga bergerak sesuai dengan kesadaran sendiri. Nah, sebenarnya saya penasaran sih sama Pak Niko. Ketika di komunitas, apakah kegiatan dengan anak-anak itu terhubung kaitannya dengan musik aja, atau mereka ada kegiatan lain yang bareng-barang mereka kerjakan gitu selain bermusik gitu? Iya, jadi ini anak-anak sudah belajar ukulele 1 tahun dan mereka sudah boleh dibilang hebat ya main ukulele. Jadi saya juga melihat ini apakah selama ini nilai-nilai yang saya bantu ajarkan ke mereka, nilai itu sebenarnya sudah ada di mereka ya. Tinggal setahun ini saya dan dia tuh menyadarkan bahwa nilai ini mereka punya, karakter ini mereka punya, sudah ada sejak lahir, Tuhan sudah kasih. Nah, mereka buktikan dengan kemarin-kemarin mereka punya komunitas sendiri. Mereka membentuk anak-anak yang peduli dengan lingkungan. Jadi saya sempat ngomong dengan anak-anak, saya bilang, di Ambon bicara musik sendiri saja tidak cukup. Kita lihat, orang kalau datang ke Ambon, ingin lihat Ambon dengan musik, tutup mata dan dengar musik yang anak-anak Ambon main, itu orang suka cita, orang bahagia, orang ingin berwisata ke sini. Tetapi ketika buka mata dan melihat ada banyak sampah, ada pencemaran sampah di daerah wisatawan, di daerah wisata, itu akan membuat orang lalu, aduh, Ambon musik indah, tapi kondisinya kayak begini, ada pencemaran sampah. Anak-anak itu lalu membentuk, diprakasai oleh Kesia, mereka lalu mengumpulkan anak-anak sendiri, mereka berdiskusi, yuk kita bikin satu gerakan, tidak usah yang besar-besar, kita bikin yang kita sanggup bikin. Mereka lalu membentuk komunitas yang namanya Lebih Baik Community. Mereka ada sekitar 25 anak. Jadi lebih baik itu, orang Ambon sih, kalau bahasa keren di Ambon bilang much better ya, lebih baik. Jadi ini mereka lalu mulai bersih-bersih di pantai, sambil kumpul teman sebaya dan cerita, yuk stop buang sampah di laut. Jadi sampah-sampah yang di pantai yang hanyut ke sini sudah dibersihkan oleh, di Ambon itu dinas lingkungan punya namanya kewang lingkungan. Mereka juga bersihin di laut sampah-sampah yang hanyut. Tapi ada sampah-sampah yang sudah terlanjur ke pantai. Nah, ini dibersihkan oleh anak-anak komunitas Lebih Baik. Jadi mereka selain bermain musik, mereka juga peduli dengan lingkungan. Saya diskusi dengan Pak Roni waktu malam. Saya bilang, Pak Roni, ini anak-anak di Ambon sudah sekarang punya new style, punya gaya baru, gaya milenial yang keren. Mereka melestarikan musik budaya, tapi mereka gabung dengan melestarikan lingkungan juga. Dan ini saya pikir ini gerakan oleh anak-anak yang membuktikan bahwa sepanjang tahun 2019 ke 2020 ini, apa yang saya share ke mereka, mereka tangkap dengan baik. Sehingga mereka implementasikan itu di saat ini. Dan saya pikir semua orang tua yang punya anaknya seperti ini pasti akan bangga. Tidak harus menunggu sampai mereka sukses, tidak harus mereka menunggu sampai mereka jadi orang Indonesia harus jadi orang, harus jadi pejabat, harus jadi apapun, baru bangga. Tapi dengan yang anak-anak yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, itu pasti membuat bangga orang tua, bangga opa-omanya pasti. Dan mereka sendiri juga akan merasa berbahagia. Mereka jadi seperti alergi dengan anak-anak yang masih buang sampah sembarangan. Itu langsung ditegur. Jangan buang sampah sembarangan. Nanti di kemudian hari kita kok hidup tidak lihat lagi pohon-pohon yang indah, rumput-rumput, bunga-bunga, atau pantai dengan pasir yang bersih, tapi kita hanya akan lihat banyak sekali plastik-plastik yang hanyut dan sampah. Dan ini cukup baik. Pak Wali Kota Ambon juga cukup merespon apa yang ini anak-anak lakukan untuk tidak hanya sekedar memang musik, tapi juga peduli lingkungan, karena ini keren sekali ceritanya. Jadi seperti yang tadi saya omong di awal tadi dengan semua Bapak Ibu, bahwa pinginnya tuh musik di Ambon, musik bercerita. Beda dengan city music di kota lain, seperti ada kota di Amerika yang hanya jazz. Nah, kita tidak seperti itu. Kita pingin Ambon city music, Ambon kota musik dunia, tetapi ada plus-nya. Karena anak-anak di Ambon main musik dan peduli dengan lingkungan.
environment-nya tuh mereka care banget gitu. Dan ini baik buat masa depan mereka lah. Kayaknya mereka butuh diskusi juga dengan Ibu Diana di Sejiwa ya. Iya betul. Nah, iya Mbak Dina sepertinya masih di mute, Mbak. Mau menyampaikan sesuatu, Mbak Dina? Iya, ada videonya yang menarik banget itu mengenai anak-anak dengan sampah itu dari komunitas lebih baik. Boleh kita naikkan ya biar bisa berbicara seperti apa mereka berhubungan dengan lingkungan hidupnya. Ya, silahkan Wai. Wah, itu tadi videonya tentang anak-anak yang punya inisiatif untuk membersihkan sampah-sampah. Ini lebih baik musik community ini adalah bagian dari yang tadi juga, Mas, dari AOKC. Iya, jadi sama. Mereka, iya, anak-anaknya sama. Jadi sepanjang tahun ini mereka belajar ukulele dan mereka membentuk sendiri ini lebih baik. Jadi ini mereka punya komunitas sendiri, jadi tanpa intervensi kita, tapi kita atur, mereka belajar di situ, belajar kumpul teman-teman, belajar diskusi, belajar membuat kesepakatan, belajar membuat planning. Mudah-mudahan nanti kemudian bisa ketemu mereka dan lihatlah, kan saya cerita mereka, rasanya garis besar saja. Jadi video tadi itu kita kebetulan ada yang dari ukulele, Ambuina Ukulele ada diminta TVRI untuk syuting program Anak Indonesia. Jadi Anak Indonesia main ukulele nih, melestarikan budaya. Nah, lokasi yang tadi di puncak itu yang lagi hits di Ambon, namanya Siwang. Itu agak di puncak gunung. Orang ke situ jalan kaki ke situ bikin foto-foto, pemandangannya keren seperti di akhir video itu. Nah, tetapi di sepanjang jalan wisatawan ini, wisatawan orang anak-anak Ambon, anak muda yang buang-buang sampah. Mereka pas kita jalan pulang, ternyata memang langsung sudah ada, langsung sudah firasatnya tuh langsung sudah jalan. Lifestyle-nya tuh sudah langsung jalan. Makanya kenapa hanya tasnya sedikit? Karena kita nggak ada planning buat bersihkan sampah di situ. Kita ke situ untuk syuting ukulele di situ, buat TVRI. Jadi pas pulang tuh langsung action sudahnya, sampah yang dibuang dengan plastik itulah kita buka lagi, mereka isi-isi, langsung taruhlah di situ. Jadi oleh-olehnya sampah ya jadinya ya. Sampah. Saya sudah sampaikan itu juga sih kepada Pak Wali Kota lewat WhatsApp dan beliau respon ini akan ada tindakannya buat warga yang masih nakal-nakal ini. Memang ini cukup bagus ya karena tidak semua anak-anak dengan seumuran mereka tuh lalu berinisiatif seperti itu. Betul. Nah ini kan dipegang sama Pak Roni itu ukulele Ambon ya. Yang dari kalau kita yang pegang ukulele Ambon.
khas, Iya. khas sendiri dia. Iya, jadi kalau tadi lihat Mbak Proni tadi cerita soal musik bambu, kita anak-anak di Dusun Tuni pelihara bambu itu karena penting. Selain buat musik bambu, orkestra suling dan lain-lain. Nah ini teman yang lain juga bikin musik tradisional ukulele bambu. Bodi 3, badan 3. Kalau yang monobol sudah ada di Brasil, ini yang badan 3 punya kita di Ambon. Bunyinya kayak ini, apa tuh, Kak Niko? Ya? Bunyinya kayak apa tuh? Bunyinya. Kalau ini bunyinya kayak gini nih. Ini bunyinya, jadi agak lucu-lucu gimana gitu ya. Beda dengan beda dengan ukulele yang ini ukulele yang satunya ini dari kayu. Belakangnya ini kalau orang Jakarta mau beli ukulele mendingan beli ukulele yang belakangnya seperti ini, agak cembung. Nah ini ukulele dari kayu, ini bunyinya juga bagus. Nah, waktu kecil tuh saya main ukulele dari Tempur. Nah, cuman saya tidak ada di rumah sekarang ukulelenya. Nah sekarang kita lagi promosikan ini. Jadi pengennya anak-anak di Ambon bermain kita punya Amboina ukulele kids etnik. Jadi sekarang sudah sekitar ada 20 anak di AUKC yang main ukulele ini. Bisa jadi souvenir dari Ambon itu ya? Ya, nggak jadi di tempat lain kan? Ini kita sudah jadikan ini sebagai souvenir. Kalau ini ternyata musik itu berdampak buat para wisata, berdampak buat ekonomi, pergerakan ekonomi. Kalau Ambon City of Music, jelas tujuannya inti untuk menggerakkan peningkatan ekonomi buat musisi. Nah, ini salah satunya. Musik ukulele ini dibuat, ini brand harganya itu dari 400 hingga ke 1 juta yang musik ini. Jadi siapapun yang datang ke Ambon, dia bisa juga selain kalau dia pergi lihat orkestra bambu di Dusun Tuni, dia ke tempat saya tinggal sama usul untuk lihat ukulele kids, anak-anak main ukulele, dia berkesempatan bisa ke Wayame, di rumah yang Pintik Musa, dan ini bisa bikin seperti ini. Jadi dia datang, dia bayar nih 500.000, dia yang bikin sendiri sehingga musik bercerita. Seperti yang sering saya ceritakan ketika di wartawan tanya-tanya sama media, saya bilang ini musik di Ambon yang bercerita. Orang datang membayar seharga yang dijual di toko musik dan mereka membuat sendiri sehingga mereka bikin video, bikin cerita tentang musik baru dari ukulele. Kalau mereka ke Dusun Tuni dari tempatnya Pak Roni, mereka bikin lagi musik yang berbeda di sana, mereka bayar, maka itu bagus sekali. Punya sekali banyak cerita tentang Ambon City of Music. Di desa lain di Ambon kita juga punya saudara-saudara yang main musik dari Kulibia, namanya Tahuri di Hutumuri. Itu juga unik sekali, itu luar biasa. Itu juga bisa ke sana juga. Jadi kita di Ambon punya objek wisata musik cukup banyak dan pinginnya objek wisata musik ini bercerita. Orang pulang dari Ambon bawa cenderamata musik dari Ambon. Jadi mungkin suling ada di semua provinsi, tapi suling di Ambon juga beda bunyinya. Pak Roni lebih tahu. Nah, kalau saya lebih cerita soal ukulele karena saya tidak tahu banyak musik, hanya tahu ukulele. Jadi ini luar biasa karena ini ini betul dibikin di Ambon dengan tujuan untuk anak-anak Amboina Ukulele Kids main musik etnik dari ukulele, tapi ini sudah menambah kekayaan musik dunia, menambah kekayaan jenis musik dunia karena musik ukulele bambu, Bapak Ibu bisa search di YouTube atau di Google, hanya kalau yang mono itu ada di Brasil, bambu satu saja. Tapi ini 3, sehingga ini memperkaya dari Ambon untuk Indonesia, tapi memperkaya dunia dengan musiknya ini. Sehingga kita juga, saya jadi agak sombong-sombong dikit lah main buat kawan-kawan di Australia, lihat ini kita di Ambon punya ukulele ini. Boleh dong nanti ya, nanti janji Pak Niko nanti nyanyi ya pakai itu ya. Iya, jadi sekarang kita lagi sudah bincang-bincang dengan Bung Julius Bramta juga, beliau itu CEO-nya Travel.co. Waktu ketemu di talk show dengan alumni Australian Award, lalu kita pikirkan untuk bagaimana saya jangan pikir soal anak-anak Ambon saja, tapi kita bisa punya satu kegiatan belajar ukulele bersama Amboina Ukulele Kids Community di Ambon untuk semua anak-anak Indonesia. Jadi pemimpin virtual dengan Travel.co. Terus ada cerita bagus di minggu-minggu lalu di Australia, ada juga satu kota di Queensland
namanya Harvard Bay. Harvard Bay itu kota ukulele di Australia. Nah, kita pingin juga Ambon jadi kota ukulele di Indonesia, dan kita punya twin city untuk musik. Jadi saya punya kawan profesor Bill di Australia itu sudah mulai lobby ke sana untuk bisa connect dengan saya di Ambon, sehingga kita bisa punya twin city music ukulele. Dan saya pikir mungkin ini akan jadi kota ukulele kembar ya, yang pertama di dunia. Karena saya belum baca-baca di media kalau yang lain. Jadi ini berdampak sekali, kita di kampung di Ambon, tapi ini berdampak buat juga karena mereka lihat. Kalau saya sering didatangin mahasiswa dari luar negeri yang datang ke Ambon untuk menulis tentang ini, tentang ukulele. Jadi pertanyaannya sama ke saya. Kira-kira kan saya sudah jelasin ke mereka tentang tujuan, dampak, nilai apa yang kita share buat anak-anak, itu mereka sudah tulis. Mereka bertanya lagi nih, what unique, apa yang membedakan musik ukulele di Ambon dengan musik ukulele di Hawaii, musik ukulele di Cina, musik ukulele di negara lain. Lalu saya simpel saja, saya bilang musik ukulele di mana-mana itu pasti bunyinya sama, tapi cara mainnya kita bandingkan dengan yang postingan di YouTube. Jadi mahasiswa itu juga malah belajar. Oh iya, mereka temukan sendiri cara main ukulele anak-anak di Ambon itu beda dengan yang di Hawaii. Jadi mereka kalau di Ambon kan main lebih girang seperti gini ya. Nah ini anak-anak Ambon main begini. Jadi anak-anak Ambon itu mainnya lebih happy, lebih girang. Nah ini yang membuat kita sama, musik ukulele adalah musik universal. Tapi dia mau musik tradisional, ini musik universal. Ada di banyak negara. Yang membedakan kita, yang membuat unik sehingga wisatawan tertarik datang ke Ambon lihat Ambon Ukulele Kids main, yaitu cara mainnya. Dan kalau Bapak Ibu semua search di YouTube bisa cari, tidak ada itu komunitas ukulele main di atas yacht, main di atas kapal layar. Hanya Amboina Ukulele Kids, satu-satunya komunitas ukulele di dunia yang main ukulele di atas sebuah yacht. Itu kita nyanyi lagu Ambon. Itu luar biasa. Video itu viral kemana-mana. Video itu viral ke banyak negara. Video yang kita jadi dengan musik, malah orang tahu Ambon. Banyak orang yang belum tahu Ambon City Music, tapi ketika lihat video Amboina Ukulele Kids lalu, oh iya ini ada Ambon City Music. Jadi musik masih bercerita. Jadi memang iya, musik bisa bercerita untuk Ambon juga gitu. Nah ini kan musik sebegitu berpengaruhnya nih ya untuk anak-anak juga. Aku ingin tanya ke Mbak Dina nih Mbak, aku cukup penasaran kan sebenarnya banyak anak nih yang berminat dengan musik gitu kan. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang menganggap belajar akademik aja gitu kan, nggak perlu bermain musik untuk anak-anak. Nah sebenarnya gimana sih Mbak orang tua itu harus menanggapi anaknya yang memang punya kecenderungan kecerdasan itu kecerdasan bermusik gitu Mbak. Karena dilihat dari ceritanya kan musik bisa mengembangkan karakter, merubah karakter menjadi lebih baik. Menurut saya sih tiap anak itu kan punya potensi yang macam-macam ya. Jadi kalau kita bilang multiple intelligence atau apa itu namanya kecerdasan majemuk ya, itu macam-macam. Dan tiap anak itu to some degree pasti punya kecerdasan musik ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, tapi pasti punya gitu. Nah, kenapa ini perlu dikuatkan? Menurut aku ini sebaiknya anak tuh diberikan banyak bekal untuk dia melanjutkan kehidupannya. Oke, aku beri contoh nih. Misalnya bakat musikku itu dulu dipupuk, maka mungkin aku sekarang mungkin punya komunitas musik. Barangkali aku akan punya orang-orang yang bersama-sama aku meniti kehidupan ini bermusik sebagai bagian dari segala macam aktivitasku di dunia ini. Nah, terus terang aku dulu dilarang waktu kecil untuk bermain musik karena mereka takut banget. Waktu itu udah diminta untuk main band gitu ya, nyanyi kemana-mana, terus udah mulai nih terima dikasih gula, dikasih baju, dikasih macam-macam, udah langsung dilarang. Nah, karena mereka takut nanti aku menjadi terpengaruh hal-hal yang nggak baik begitu.
Nah, terus terang aku kehilangan bagian dari talentaku itu sekarang ya. Dan aku yakin itu akan bagus banget ketika aku sekarang dalam usia sekarang ya. Aku misalnya punya komunitas musik, maka itu akan membantu aku untuk hidup dengan lebih ceria. Lebih punya apa ya, semua semangat hidupku itu keluar gitu ya, termasuk bermusik bersama teman-teman, pergaulanku lebih baik, lebih lengkap hidupku. Jadi sebenarnya ketika orang tua itu betul-betul hadir untuk menguatkan potensi anak, termasuk untuk potensi musik ini. Wow, kita tuh ngasih apa ya, kelengkapan untuk dia meniti kehidupannya dengan bahagia. Itu sih Dika, jadi menurut aku mereka akan lebih pede, lebih ceria, ya lebih yakin bahwa oh aku punya banyak teman gitu, ada teman bermusik, teman belajar, teman macam-macam gitu. So insya Allah stres anak di dunia ini akan berkurang ya, dan aku yakin juga itu akan memompa kreativitas mereka dan daya belajar mereka, daya juang mereka, dan gak kesepian kehidupannya. Itu sih, jadi terus terang aku kehilangan itu, sayang. Ya. Jadi memang orang tua juga kalau memang anaknya punya kecenderungan di musik, ya nggak apa-apa dikembangkan lagi musiknya gitu. Nah kalau ke Mas, ya. Nah kalau ke Mas Doni nih Mas, aku mau tanya ke Mas Doni. Tadi kan dari sisi orang tua nih Mas. Nah sekarang kalau dari sisi sekolah, tadi Pak Niko bilang ada kerjasama juga dengan sekolah gitu. Di sekolah juga anak-anak ternyata dalam belajar juga menjadi meningkat. Sebenarnya sekolah ini bisa memanfaatkan musik ini nggak sih Mas untuk menguatkan karakter anak, dan kalau misalnya memang bisa, caranya itu seperti apa Mas Doni? Ya, terima kasih Mas Dika, terima kasih Pak Roni dan Mas Niko yang sungguh telah berbagi pengalaman luar biasa. Memang musik ini bahasa universal ya. Jadi Mas Dika, di sekolah musik ini bisa menjadi salah satu sarana untuk pengembangan karakter peserta didik. Nah, dari sharing tadi saya melihat begini. Seorang filsuf Yunani kuno ya, namanya Pythagoras, dia mengatakan begini. Tujuan tertinggi sebuah musik adalah menghubungkan jiwa seseorang dengan kodrat ilahi, bukan sekedar hiburan ya. Jadi orang bermusik itu sebenarnya dia memiliki koneksi langsung nih dengan harmoni ritme dari yang ilahi. Maka kalau kita perhatikan dari banyak negara atau kebudayaan, mereka yang memiliki unsur spiritual yang lebih tinggi dan matang, selalu mereka mempergunakan irama-irama musik, entah itu untuk nada, entah cara berdoa, entah bernyanyi, dan lain-lain. Dan tentu saja dari musik yang sebenarnya menghubungkan kita dengan yang ilahi itu, terkoneksilah hati-hati jiwa-jiwa antar manusia. Maka kenapa musik itu selalu bisa membuat kita itu hidup harmoni, senang, bergembira, karena ada nada-nada tertentu yang memang menghubungkan umat manusia yang mungkin bahasanya beda. Tadi seperti Mas Niko bilang, ini agamanya beda, bahasanya beda, tetapi ternyata mereka bisa hidup bersama berdampingan. Itu yang kedua. Jadi ada unsur kesatuan dengan yang ilahi, ada harmoni antar manusia, dan tentu saja dampaknya apa? Harmoni dengan alam. Dan ini teman-teman yang dari lebih baik tadi menunjukkan, itu saya rasa merupakan refleksi yang spontan dari mereka. Mereka pertama kumpulan ukulele musik saja, tetapi begitu melihat alamnya rusak, mereka melihat, wah ini sesuatu yang tidak harmoni. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, musik itu bisa membuat orang itu bisa bekerja sama, membangun perdamaian. Di Ambon misalkan ya ada tradisi pela gandong, dan tentu saja dari ciri khas musiknya saja, terdiri dari berbagai macam nada, irama, intonasi yang berbeda, tetapi mereka terbentuklah menjadi satu harmoni yang luar biasa. Dan ini menjadi proses yang bagus untuk pembentukan karakter. Lalu yang terakhir tentu saja musik itu bisa menghaluskan budi. Di banyak tempat individu yang biasanya itu tidak tertata dengan baik dengan terapi musik, dengan pendekatan yang musikal, mereka bisa mulai mengelola emosinya, hatinya, perasaannya, dan tentu saja tujuan akhir dari bermusik itu seperti kata Pak Niko tadi, melahirkan suatu jiwa yang bergembira. Karena apa? Hati yang gembira itu adalah obat tentu saja. Dan di masa COVID ini, dengan bernyanyi saya rasa COVID-19 ini akan segera berlalu. Jadi begitu Mas Dika, musik bagi saya sesuatu yang memang sangat-sangat penting, karena saya
SD sudah pegang gitar seperti ini dan sampai sekarang pun masih bernyanyi dan selalu senang karena apa? Musik bisa memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi setiap orang. Maka di sekolah pun kalau sekolah nggak ada kegiatan ekstrakurikuler yang musik, itu sangat kebangetan lah ya, sangat keterlaluan menurut saya. Pasti ada musik yang disediakan untuk anak-anak karena disitulah proses pembentukan karakter itu bisa terjadi. Begitu Mas Dika, ini luar biasa sekali, sangat mencerahkan jadinya Mas Roni dan Pak Niko tadi. Wah iya, jadi bisa membentuk karakter dan juga bisa menggembirakan karena anak-anak ini kan adalah sosok yang harus gembira gitu kan. Nah sekarang kita juga akan coba melihat nih anak-anak untuk video anak-anak yang memainkan musiknya ukulele. Kita akan tampilkan, kita lihat kegembiraan yang mereka ciptakan dan kita yang menontonnya pun juga menjadi ikut gembira gitu kalau kita menonton orang yang sedang bergembira. Boleh bantu dibikin khusus loh untuk acara kita. Mereka punya ya. Jadi mari kita lihat. Tapi mereka juga jaga jarak begitu, jadi keren banget. Oke, yuk kita nonton. Keren banget adik kita. Dari yang tadi masih kecil kelihatan sampai yang sudah agak besar, itu bisa kerjasama. Benar yang tadi Mas Doni bilang, ada kerjasama, ada harmoni di sana di dalamnya, dan juga ada kebersamaan yang mereka ciptakan, juga kegembiraan tentunya di hadapan kita semua. Nah, umur berapa ya itu Mas Niko? Itu umur berapa? Jadi mereka? Di AUKC ini ada yang paling kecil sih 4 tahun sampai dengan umur 17 tahun. Jadi dari yang paling kecil sampai ya. Dari yang 4 tahun ini kan datang pegang-pegang ukulele aja, main sembarang ikut suka. Tapi setelah 1 bulan, taruhlah dia ikut kunci. Jadi ini bagus karena kayak yang tadi saya ngomong saya diskusi ini dengan Bapak Roni. Yang sekarang kita lagi kasih, kita jadi letakkan di Amboina Ukulele Kids ini, kita letakkan good governance di kemudian hari, 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang. Anak-anak yang kita bina di Amboina Ukulele Kids ini dari 160, ini sebagian akan mungkin duduki jabatan-jabatan strategis di pemerintah. Sebagian mungkin akan di DPR. Saat mereka sudah kita bentuk dari sekarang ini, kenapa saya bilang kita terdasar untuk good governance di kemudian hari, karena mereka sudah melestarikan budaya. Mereka peduli lingkungan, mereka peduli toleransi, mereka menjaga perdamaian dunia. Sehingga saat mereka dulu di pemerintahan, mereka akan mengambil kebijakan-kebijakan pemerintah
yang mengarah dan berdampak juga berpihak kepada lingkungan, kepada toleransi, kepada musik, kepada budaya. Ya. Bagus. Visinya udah jauh ke depan ya untuk mempertahankan Ambon kota. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.